Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, ini saya akan menjelaskan urutan dari proses penginputan dari master satuan ya hingga menjadi sebuah produk pengiriman gitu, atau produk untuk nantinya dijadikan patokan saat menyebutkan surat jalan ya. Pertama kita akan buka dulu di sini satuan botol ya. Jadi Anda bisa memasukkan data, misalkan ini ada karung botol besar ya, jumlahnya 100. Ini satuan terkecilnya seperti ini. Kita inputkan di form ya. Misalkan box ya. Box botol kecil. Jumlah satuan terkecilnya satu box itu berapa? Misalkan 12. Jangan 12 ya, apa aja yang jumlah botol kecil dalam satu box adalah 12 piece. Simpan. Nah, ini satu contohnya ya. Kita dan yang udah kita input adalah karung botol besar, karung botol kecil, juga karton ya. Ini contoh aja, kita hapus aja. Nah, sini ada untuk merubah ya. Kalau Anda salah misalkan kita ganti misalnya 15, klik update, maka ini akan berubah menjadi 15. Jika Anda tidak membutuhkannya, kita bisa hapus. Jadi ini untuk form berlaku pada semuanya ya. Untuk proses berikutnya kita tambah jenis botol. Misalnya botol OTB. Nah, ini sama sih. Nama botolnya apa, keterangannya apa, simpan, lalu akan muncul di sini. Ya. Ini tanggal inputnya. Ini ada saat input itu tanggal berapa. Oke. Lalu kita masuk ke data produk botolnya. Nah, data produk botol itu apa? Jadi ini gabungan dari keduanya ya. Misalkan produk botolnya apa? Misalkan tes botol. Oke. Misalkan jenisnya apa nih? OTB tadi. Nah, satuannya apa yang dipakai? Misalkan botol besar isi 100. Nanti harga ongkosnya berapa nih? Harga jual, harga berat. Sebenarnya ini nggak terlalu digunakan ya. Karena kita akan fokus pada jasa pengiriman. Ini untuk pengembangan ini nantinya. Nah, ini jenis volumenya isi atau kosong. Ini untuk mensortir ya, mensortir di mana ini akan diposting ke dalam produk kirim isi atau produk kirim kosong gitu. Seperti itu. Karena di dalam pengiriman jasa produk itu kan ada pengiriman botol kosong dan botol isi. Nah, untuk mensortirnya di sini nanti. Terus satuan beratnya apa? Ini pakai kilogram aja semuanya. Oke, kita terus saja. Nah, setelah input hasilnya seperti ini. Ini akan mengakumulasi ya. Ini ada total satuannya. Nanti berat pun sama, akan dikalikan dengan jumlah terkecilnya berapa. Setelah itu maka akan dimunculkan dua tombol ini. Dua tombol ini sama seperti tombol yang ada di sini sebetulnya fungsinya. Masa jasa kirim jasa kosong dan jasa isi. Kita isikan kosong. Contohnya ini adalah jenis produknya ya. Kita lihat sini. Nah, ini isi dalamnya. Jadi setiap produk pengiriman itu kita tentukan di sini. Produk apa aja sih yang biasa dikirim pada link ini gitu ya. Kita lihat plus. Nah, Anda bisa tambahkan sehingga ketika nantinya dipilih untuk data order atau data surat jalan, produknya sudah ditentukan. Produk apa saja yang biasa dikirim untuk jasa ini gitu. Jadi untuk menentukan acuan produk saja sih sebetulnya. Oke. Seperti itu ya. Nah, untuk yang isi kurang lebih sama. Jadi mengirim botol isi itu kita tentukan. Nah, ini OTP botol isi itu berapa.
dengan berat berapa. Itu akan jadi akumulasi juga seperti itu ya. Jadi untuk korelasi antara produk botol satuan dan produk jasa kirim itu adalah seperti itu. Sebetulnya yang digunakan adalah ini nantinya sebagai patokan untuk penginputan surat jalan. Oke, kita lanjut ke penjelasan surat order ya. Untuk masuk ke dalam menu order, kita masuk ke data keuangan, start order. Nah, ini adalah order-order yang telah terinput ya. Ini tambahkan form ya. Misalnya tujuannya ke pabrik mana nih, Anda pilih saja. Misalnya panjang jiwo, keterangannya apa, terus di startnya tanggal berapa gitu. Oke, simpan, maka data Anda akan muncul di sini. Kita contohkan aja, ini adalah tes, tanggalnya kita tentukan hari ini, kalau simpan, maka order ini ya, ini tes, tujuan awalnya panjang jiwo, surat jalannya 0, ini trip 1, ini trip 2 adalah 0. Jadi kalau Anda bikin surat jalan, Anda bisa lihat sini trip 1 dan trip 2 nya, dan statusnya bisa selesai. Kalau Anda ingin merubah status ini sudah selesai, misalkan semua order telah selesai, invoice telah terbayar, Anda boleh rubah statusnya untuk dipindahkan ke history ya. Rubah saja di sini selesai, maka akan pindah ke history di sini, riwayat order. Nah, oke, kita rubah lagi, kita pindahkan lagi ke belum selesai, maka akan muncul di sini seperti itu ya. Lalu kita masuk ke order. Nah, ini adalah data order. Oke. Data order. Ini adalah trip. Oke, kita contohkan saja yang sudah terisi, misalkan ini. Ini adalah jumlah akumulasi dari setiap penginputannya. Misalkan ini ada surat jalan dengan nama produk percobaan, biaya jasanya 12 juta, data pengemudi dan lain-lain. Jadi saat Anda menginputkan data, ini akan muncul di sini. Saya tambahkan keberangkatan dari mana, misalkan full mana. Hal ini sudah ditentukan otomatis dari awal kan. Lalu pilih jasanya apa nih. Nah, jasa ini akan secara otomatis dipilih. Nah, jika datanya memang sudah terkelompok, biasanya hanya satu ya. Kalau seperti ini biasanya random, yang dimunculkan adalah random. Jadi Anda pilih saja yang memang sudah Anda tentukan, sehingga tidak kemana-mana. Anda klik sini, dan nilainya akan otomatis muncul di ini ya. Lalu simpan, maka otomatis akan terinput di ini seperti ini. Nah, untuk menambah data botolnya, nah seperti ini, Anda bisa klik plus di sini, klik, nah, tambahkan. Sorry, ini untuk kembali ya. Jadi Anda nambahkan di sini, masukkan sini. Nah, ini adalah produk-produk yang sudah dideklarasikan sebelumnya pada produk order. Jadi Anda tidak perlu lagi pilih-pilih. Nah, kalau misalnya datanya ternyata nggak ada, tapi produk ordernya ini, Anda bisa tambahkan kembali ke menu yang sebelumnya, di masternya, seperti itu ya. Jadi Anda bisa sesuaikan fungsinya apa, agar tidak terlalu banyak nantinya pada proses penginputan sortirnya gitu ya. Anda boleh masukkan misalkan seperti ini, misalnya kuantitinya 2, simpan. Nah, seperti ini ya. Dia akan dikalikan menjadi seperti ini. Nilainya akan selalu dikalikan nantinya di dalam total botol begitu ya. Ini satuan terkecilnya dikali 2, ini kali 10 dan seterusnya gitu. Oke, kita kembali ke master order. Nah, ini akan bertambah dia, tapi karena kuantiti di sini muncul adalah
Jadi udah di set awalnya kita memiliki minimum quantity ya, maka akan muncul seperti ini. Ya, Anda tinggal adjust aja harganya di sini kalau Anda mau melakukan diskon gitu. Nah, ini potongannya muncul 100 ini kalau memang Anda setting juga. Jadi untuk informasi gitu ya, berapa potongan yang diberikan gitu. Seperti itu. Ini untuk print surat jalannya ya. Jadi setelah diinputkan semua produk-produknya, Anda boleh print di sini. Nah, seperti ini. Anda cetak dokumen, Anda setup. Dengan jika kurang, Anda bisa more setting di sini. Anda bisa scale. Nah, ukurannya akan selalu berubah di sini. Atau Anda mau misalkan ininya landscape misalkan. Nah, seperti ini. Jadi Anda setting printernya bisa di sini ya. Gitu. Kita cancel saja. Oke. Close. Nah, untuk biaya operasional yang dimasukkan, misalkan ada biaya tol ataupun lainnya, Anda boleh masukkan ke sini. Dalam biaya operasional, Anda tinggal klik sini untuk menambahkan ini adalah data yang terinput ya. Nah, Anda pilih surat jalan nomor berapa, gitu ya. Masukkan biayanya berapa, jenisnya ada tol. Nah, ini akan ditagihkan ya kalau tol ya, kecuali yang lain, BBM atau lain-lain. Jadi untuk merapikan data saat proses pelaporan keuangan. Dan juga kalau tol itu memang sudah dideklarasikan untuk ditagihkan. Kalau tol tidak ditagihkan, saran saya masukkan ke dalam biaya operasional umum saja, atau masukkan ke dalam lain-lain, gitu ya, agar tidak tertagihkan. Nah, setelah diinput akan muncul di sini. Setelah itu Anda bisa buat invoice di sini, invoicing ya, buat invoice ya. Kita contohkan saja, misalkan kebetulan udah dibayar ya. Kita lihat ini, kita hapus dulu invoicingnya. Oke, kita hapus satu. Nah, kita akan coba buat invoice ya. Jadi misalkan ini sudah terbayar satu ya. Nah, ternyata ada lagi invoice yang belum terbayar. Anda tinggal checklist aja di sini, checklist. Kalau ada dua, mungkin checklist dua-duanya, tiga-tiganya boleh. Nah, ini akan ditagihkan ke sini nantinya ya, ke PT Panjang Jiwo. Simpan invoice-nya. Oke, kita kembali ke master. Kita klik invoice lagi, maka data akan muncul di sini. Ini adalah total tagihan. Bagaimana untuk membayarnya? Anda klik sini, tombol ini adalah ya. Klik sini untuk membayar, Anda klik input. Nah, ini udah ditentukan nih nilainya nih. Misalkan Anda mau bayar dulu, misalnya masuk 500.000 dulu misalnya. Ini bisa model cicil ya. Sistem pembayarannya akan masuk kemana nih? BCA misalkan. Akan disimpan. Oke. Balik lagi ke sini. Nah, sisanya akan muncul di sini. Itu ya. Jadi itu setelah terbayar berarti. Kalau untuk melunasi, kembali lagi. Klik lagi di sini. Ya. Dan simpan. Oke ya, seperti itu ya, kurang lebih ya. Jadi ini akan lunas. Anda bisa print juga di sini invoice-nya, ya. Jadi sama seperti sebelumnya. Kalau misalnya tidak muncul printnya, Anda boleh klik di sini, lalu print. Nah, seperti ini. Anda bisa langsung print PDF dan kirim ke usernya, gitu. Oke, seperti itu. Ya, untuk info ganti unit ini sebetulnya jika supir itu mengalami sebuah accident, misalnya amit-amit ya, nyungsep misalkan, ini contoh aja ya. Nah, ini akan muncul di sini. Jadi siapa yang menggantikan, kendaraan apa yang menggantikan gitu ya. Lalu di atas ini adalah tagihan trip ya. Artinya total trip yang ada di sini itu tagihannya totalnya berapa gitu. Nah, ini kan ada 12 juta dan 900. Nah, belum termasuk operasional trip ya. Nah, kalau sini sudah termasuk operasional trip dan pembayarannya berapa. Jadi ini belum tentu mutlak ya, karena ini hanya akumulasi saja gitu. Nah,
untuk trip 2 ini kita asumsikan ini adalah perjalanan pertama dari mulai pool to pabrik. Dari mulai pabrik to depo, Anda geser ke bawah. Sini adalah settingan untuk pabrik to depo-depo ya, jadi akan berbeda-beda tentunya seperti ini. Nah, pabriknya panjang Jiwo, deponya yang mana gitu, Anda tinggal pilih saja. Sama seperti tadi, ini pun akan menjadi ada patokannya seperti ini. Kalau ini dan ini sudah ada patokannya, maka bukan muncul data yang seperti ini. Kebetulan baru satu ya disebutkan. Ya, terus terisi seperti tadi, tanggal kembalinya boleh Anda isi, target tanggal kembalinya berapa. Begitu ya, untuk scheduling ini fungsinya. Jadi Anda akan tentukan tanggal kembalinya kapan. Gitu. Seperti itu. Nah, ini contoh yang sudah input. Lalu ya, seperti biasa tambah datanya, data botolnya. Pilih produknya, botol isi ya, kuantitinya 5, lalu simpan. Nah, ini akan masuk botol isi seperti itu. Karena nanti ketika diisi botolnya, di dalam surat jalannya akan muncul ya, muncul data botolnya gitu, seperti ini. Nah ya, jadi akan muncul dengan keterangan dan lain-lain seperti itu. Oke, untuk atas sama ya, fungsinya sama semua, mirip ya, invoice dan lain-lain, invoicing, biaya operasional dan lain-lain sama. Nah, mungkin saya akan jelaskan yang bagian sini ya, yang saya jelaskan trip ini. Di sini ada berangkat dari ada status finish dan ada status proses. Jadi status finish itu adalah di mana sopir telah melakukan proses muat ya, muat barang ya. Jadi dia akan memuat barang di tempat yang telah dituju. Maka dengan itu akan statusnya berubah jadi finish. Kalau proses, nah proses ini artinya masih dalam perjalanan. Nah, biasanya akan diberikan informasi di dalam perjalanan sini. Kalau di sininya masih proses, berarti belum proses biasanya di sini. Seperti ini sudah terkirim semua nih. Finish berarti sudah terkirim gitu ya. Nah, untuk mendetek di mana lokasi kendaraan saat ini, Anda bisa klik sini, klik Maps. Nah, kebetulan ini tidak ada GPS-nya ya, jadi kalau mobil yang nggak ada GPS-nya, posisi kendaraannya Anda nggak akan tahu di mana, karena tidak ada titik GPS. Penginputannya berdasarkan koordinat dari handphone, jadinya Anda akan kesulitan men-tracking ya keberadaan unitnya sudah sampai mana gitu untuk menuju tujuan. Oke. Nah, kalau yang ini coba ini. Nah, ini kebetulan contoh ya. Ini sudah ada GPS. Nah, yang sudah GPS akan seperti ini hasilnya. Nah, kebetulan mobilnya lagi di sini nih. Tuh. Ya. Si Sindang Jawa. Nah, kebetulan pakai mobil percontoh ya. Nah, dia akan kedip-kedip seperti ini nih. Nah, kedip-kedip ya. Misalkan dia mau kirimnya ke Subang, otomatis harusnya di sini ya titiknya ya. Atau di sini mungkin titiknya sudah mendekati. Nah, dia akan seperti ini terus. Jadi dia akan memberikan info titik lokasi mobilnya gitu. Kalau ini adalah titik saat dia melakukan proses muat ya. Ini adalah proses muat ya. Muat dan bongkar artinya. Nah, ini bongkar di sini. Ini bongkar. Ini ada keterangannya. Bongkar, yang hijau muat gitu. Ya. Gitu. Jadi tim keuangan bisa mendetek ya di mana posisi kendaraan itu berada. Kalau ditanya sama user gitu, misalnya di mana posisi kendaraannya, user sudah sampai sini, artinya si admin sudah bisa memberitahukan kepada user posisi terakhir kendaraan tanpa harus bertanya kepada pengemudinya gitu, kurang lebih. Oke. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk proses penginputan order ya, yang nantinya setiap inputan itu baik itu pengeluaran ataupun pendapatan akan dicatat di dalam jurnal ya. Di jurnal ada di sini kebetulan. Nah, akan catat di dalam jurnal ya, seperti ini. Ini tadi pembayaran tadi ya, 500 sama 400. Nah, ini adalah saldo awal bulan sebelumnya. Kalau Anda masuk ke
bulan Juli, artinya ini akan muncul di bulan berikutnya. Seperti ini, gitu. Ya, akan menjadi akumulasi data. Seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk proses penginputan. Kalau ada kendala ataupun trouble pada sistem, Anda boleh langsung infokan kepada tim marketing kami atau langsung kepada tim IT kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.